Pasir lain diceritakan Ibrahim itu tak terhitung kurbannya lagi, bergunung mungkin tempat hewan ternak Nabi Ibrahim itu disembelih untuk kurban. Lalu bagaimana dengan kita pengikut-pengikut Nabi Ibrahim ini? Karena kita ini adalah alamin ala kulli halin fi kulli hal. Terhadap Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita mengirimkan selawat dan salam kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang untuk belajar, mau mempelajari sirah atau perjalanan Nabi Allah Subhanahu wa taala, mau mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mau mempelajari Al-Qur'anul Karim, lalu mengamalkan dalam kehidupan. Melalui khutbah ini khatib berwasiat untuk diri khatib dan untuk kita bersama sebagai wasiat takwa. Marilah kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur itulah orang mampu menempatkan dirinya pada posisinya, bahwa ia tidak mempunyai daya upaya kecuali daya upaya Allah, bahwa dia tidak akan memiliki sesuatu secara kekal dan abadi, bahwa dia tahu dia adalah lemah. Suatu waktu kehebatannya hari ini sekali saja diambil oleh Allah dengan kalimat atau ujiannya, maka habislah kekuatan dan kehebatannya itu. Oleh sebab itu senantiasalah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah, melalui surat As-Saffat surat ke-37, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman mulai dari ayat 104 sampai 107, dan kita sambung dengan surat Al-Kautsar. Maka judul khutbah kita pada kesempatan ini adalah meniru pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudara-saudaraku sekalian rahimahullah, hidup ini adalah ujian. Walaupun Allah berikan rezeki kepada kita, juga untuk menguji kita. Sejauh mana kita mampu untuk mengembalikan bagian rezeki itu beransur-ansur bahwa kita memang tidak akan bertahan di muka bumi. Ketika kita melakukan puasa Ramadan, kita diuji oleh Allah. Selesai Ramadan, kita diuji lagi. Ujian kali ini adalah ujian berbagi rezeki. Ujian ini sebetulnya ujian yang sangat berat awalnya, tapi sudah ditebus oleh Rasulullah Ibrahim alaihissalam. Ujian ini datangnya kepada Nabi Ibrahim, lalu menjadi syariat untuk mengikut orang-orang yang tauhid, di antaranya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Wa tarakna alaihi bil akhirin. Kami tinggalkan ajaran ini untuk orang-orang yang sesudah Ibrahim alaihissalam. Dan saudaraku sekalian rahimahumullah, di antara ujian yang paling berat terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pengorbanan anaknya yang ia cintai. Bermacam ujian-ujian yang sudah diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Allah ceritakan bagaimana Allah menguji Nabi Ibrahim itu. Allah uji dengan bermacam-macam ujian. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu kalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Sungguh kami telah menguji Nabi Ibrahim itu dengan bermacam-macam ujian, namun ia tetap sabar menghadapi ujian itu sehingga ia lulus. Maka wajarlah Allah mengangkat Nabi Ibrahim itu menjadi imam, menjadi contoh. Lalu saudara, ujian yang paling berat itu adalah menyembelih anak pilihan. Di tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 Zulhijjah beliau bermimpi, berulang-ulang mimpi itu. Mimpi itu memerintah. Ketika kita lihat pada surah As-Saffat ayat 100, Allah ceritakan mimpi itu. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anaknya Ismail menginjak usia remaja, Sa'yan, saat itu disampaikan oleh ayahnya bahwa ia melihat dalam mimpinya ia diperintah oleh Allah untuk menyembelih
anaknya Ismail. Maka dijawab oleh Ismail, ayahku yang mencintai, lakukan ya apa yang kau lihat dalam mimpimu. Insya Allah aku ini termasuk orang yang sabar dalam menghadapi ujian ini. Masya Allah. Lalu mereka lakukan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tatkala keduanya telah berserah diri dan ia Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan pelipis anaknya untuk disembelih, maka ketika itu jemaah dirahmati Allah dipanggil oleh Allah, wa nadainahu ayya Ibrahim, maka kami panggil wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu. Masya Allah. Ketika diberi oleh Allah mimpi wahyu kepada Ibrahim, Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, anaknya juga menjawab dengan siap untuk disembelih. Maka tatkala mereka sudah berserah diri, mereka akan melakukan ujian ini. Ibrahim meletakkan pelipis anaknya ke jabil, ke batu, lalu mau disembelih. Saat itu disadarkan, maka dipanggil oleh Allah saat itu, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muslimin. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan perintah yang kami berikan melalui mimpi. Ini luar biasa. Oleh sebab itu yang demikian itu akan kami beri balasan yang lebih besar daripada pengorbanannya itu. Jamaah dirahmati Allah, lalu disampaikan oleh Allah, inna hadzal bala'ul mubin. Ini benar-benar ujian yang nyata, bukan dalam mimpi tapi alam nyata. Maka keikhlasan Nabi Ibrahim inilah menyelamatkan semua umat di muka bumi ini. Bukan menebus, bukan. Kita tidak mengenal menebus dosa, tidak. Tapi Nabi Ibrahim memberikan contoh pengorbanan yang luar biasa, yang pada akhirnya Allah tidak meminta lagi kepada manusia atau umat-umat sesudah Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Ketika itu wafadainahu bizibhin azim, lalu kami gantilah sembelihannya itu, korbannya itu dengan seekor kibas yang sangat besar. Maka sembelihan yang awalnya Ismail berubah berganti dengan hewan ternak yang sangat besar ketika itu. Lalu disembelih, lalu dinyatakan oleh Allah, wa tarakna alaihi bil akhirin, lalu kami tinggalkan ajaran ini untuk orang-orang sesudah Nabi Ibrahim sampailah pada kita sekarang. Salamun ala Ibrahim, selamatlah atas Nabi Ibrahim untuk tidak menyembelih anaknya. Namun demikian bukan bermakna Nabi Ibrahim berhenti berkorban, tidak. Nabi Ibrahim itu dalam tafsir diceritakan kurbannya itu pernah 3.000 ekor kurban. Malah ada dalam mufassir lain diceritakan Ibrahim itu tak terhitung kurbannya lagi, bergunung mungkin tempat hewan ternak Nabi Ibrahim itu disembelih untuk kurban. Lalu bagaimana dengan kita pengikut-pengikut Nabi Ibrahim ini? Karena kita ini adalah turunan tauhidnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kita mengamalkannya. Sekarang kita ditanya, diminta, inna a'tainakal kautsar. Ini baru turun di masa Rasulullah SAW di tahun kedua Hijriah di Madinah. Turunlah surat Al-Kautsar ini. Rasulullah ketika sudah menerima itu, Rasulullah bertemu dengan para sahabat. Rasulullah tersenyum. Lalu Rasulullah menunduk. Berulang kali dilakukan oleh Rasulullah. Maka ditanya oleh sahabat, gimana ya Rasul? Ada apa ya Rasul? Dijawab oleh Rasulullah, aku tersenyum karena aku mendapatkan wahyu. Wahyu itu menggambarkan, menceritakan, aku mendapatkan sebuah telaga yang indah, telaga yang penuh nikmat, namanya telaga Al-Kautsar. Tempatnya di surga, diperuntukkan untukku. Lalu yang kenapa engkau menunduk? Karena aku melihat di dekat telaga itu ada pemuda. Pemuda itu diusir dari tempat itu. Lalu aku berkata kepada malaikat, kenapa engkau usir wahai malaikat? Bukannya dia itu umatku? Dia itu umatku, kata Nabi Muhammad. Betul umatmu, betul. Dia bersyahadat, betul. Tapi tidak mau berkorban.
tidak mau mengikuti ajaranmu, makanya diusir dari telaga. Jemaah dirahmati Allah, apa maknanya? Kita sudah disiapkan tempat. Rasulullah mendapatkan istimewa sekali tempat itu, namanya telaga nikmat atau al-Kautsar. Inna a'tainaka al-Kautsar. Sungguh kami telah memberikan nikmat besar kepadamu. Nikmat itu bukan nikmat hidup saja, tapi nikmat pembalasan nantinya sesudah kita berpulang ke rahmatullah. Ada di surga, itu namanya telaga al-Kautsar. Di telaga al-Kautsar itu para mufassir menceritakan airnya itu penuh dengan nikmat, sekelilingnya itu penuh dengan nikmat, dan itu diperuntukkan bahagiannya adalah untuk orang-orang yang fasolli li rabbika wanhar, orang yang melakukan sholat dan melakukan kurban. Maka orang yang sholat tetap dia pada sholatnya, lalu ia juga melakukan sholat sunat, termasuk sholat sunat Idul Adha nantinya. Wanhar, sesudah itu dia berkurban, maka ia akan mendapatkan telaga al-Kautsar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh akan terputus pahala atau tidak akan mendapat umat Nabi Muhammad yang membenci atau yang tidak mengikuti ajaran Allah. Jamaah dirahmati Allah, begitu besar bantuan dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita sudah dicukupkan nikmat, kita sehat, kita bisa berbagi, kita bisa berhutang ke bank, kita bisa berhutang di mana-mana, kita bisa bikin rumah yang indah, kita bisa beli kendaraan pada leasing, kita pinjam di koperasi, jumlahnya tidak sedikit. Kok berkorban 2.300.000 kita tidak mampu? Kenapa tidak mau ikut berkorban 2.400.000, 2.500.000, 2.700.000 hanya sekali setahun? Membayar pajak mobil saja kita 3 juta lebih. Kok mau kita melepaskan kebahagiaan ini? Kadang-kadang kita tidak tahu apa sebetulnya yang ada dalam pikiran kita ini. Kita berhutang setiap tahun sampai hutang kita ratusan juta. Tapi untuk menabung 2.500.000 saja kita berhitung. Pantaslah Allah menyampaikan, wa innahu li rabbihi lakanud. Sungguh mereka itu sangat pelit terhadap Tuhan mereka. Nah, ini manusia yang salah. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah jangan masuk. Makanya kalau orang bertanya, ukuran mampu ini di mana, Ustaz? Ukuran mampu itu adalah kita punya uang. Saya tidak punya uang, Ustaz, tapi saya berhutang di mana-mana. Orang berhutang itu tidak punya uang. Tidak mungkin orang berhutang tidak punya uang. Kalau tidak punya uang pasti disita oleh orang bank atau oleh orang yang mencintai dia itu. Tapi ternyata tiap bulan dia tidak disita, hartanya tidak disita, anggunannya tidak disita. Bermana dia punya uang? Kenapa pasti kurban dia tidak mau? Ini pertanyaan. Di sebuah masjid yang jemaahnya seramai ini, ramai jemaahnya. Lalu ketika dilihat kurbannya berapa? Hanya 45 orang, 50 orang. Yang lainnya mana? Yang lainnya tidak mampu. Siapa yang menyatakan tidak mampu? Diri sendiri menyatakan tidak mampu. Tapi kita bisa menikmati kehidupan sebetulnya. Ya, saya itu jamaah rahmat Allah, yakinkan diri. Saya mampu ya Allah. Hanya 2.500.000 saya ya Allah. Saya akan mampu ini ya Allah. Anak saya saja masuk sekolah ya Allah, tidak ada uang sebelumnya, saya carikan bisa. Anak saya sakit sebelumnya tidak ada uang, saya carikan bisa. Untuk sendiri saya tidak mau ya Allah. Bukakan pintu hatiku ya Allah, tetapkan hatiku ya Allah untuk ikut berkorban tahun. Insya Allah, jamaah rahmat ya Allah, kita akan bertemu nanti di telaga yang sudah dijanjikan Allah untuk Rasulnya. Rasulnya akan mengumpul kita nanti, Muhammad SAW. Para peserta kurban kumpul di sini. Ini Al-Kautsar yang pernah diceritakan di surat Al-Kautsar. Silakan nikmati olehmu. Masya Allah. Fa'tabu bil syarat ma'la wa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون إني أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاسمعوا فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في البر والبحر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزقنا أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر خصوصا لبلدنا إندونيسيا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا ويذكركم ولا يذكركم بعد الأكبر. أقيموا الصلاة.